Pernah satu ketika Presiden Jokowi bertanya ke Fachri Hamzah, kenapa oposisi sekarang lemah? Namun Fachri tidak menjelaskan jawaban yang dia berikan kepada orang nomor satu di Indonesia itu ke publik. Kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga sih pertanyaan Presiden Jokowi tersebut. Oposisi zaman now tidak hanya lemah, tapi juga lucu-lucu. Lihat saja ada Cipta Panca Laksana, yang kalau di medsos sok garang tapi tidak berbobot. Dan ketika tampil di TV gemetaran kayak orang lagi kelaparan. Kemudian ada Novel Bamukmin yang mengaku didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia kalau dia jadi cawapres Anies. Mirisnya, sampai sekarang tidak ada satupun partai di koalisi perubahan yang tertarik mengusung kadrun mantan karyawan Pizza Hut itu sebagai calon RI 2. Lalu apa artinya? Van Novel dianggap tidak lebih dari sekedar tukang bacot oleh PKS, Nasdem, serta Partai Demokrat. Berapa pula jumlah kadrun di tanah air? Palingan cuma 500-600an orang, itu pun sudah bersama anak dan istrinya. Dan jangan salah-salah, tidak semua kadrun pro sama Novel Bamukmin, karena mereka tahu betul bagaimana kapasitas Wasekjen PA212 itu. Di bawah rata-rata Ferguson. Mending golput daripada memilih Anies Novel. Kira-kira begitu yang ada di benak para kadrun yang masih rada waras. Oposisi yang tidak kalah lucunya berikutnya adalah Amin Rais. Pertama, orang ini sok suci. Dulu pernah ngomong mau membongkar kasus korupsi yang sudah lama mengendap di KPK. Nggak taunya dia sendiri yang menerima aliran dana sebesar 600 juta hasil korupsi yang dilakukan oleh ex-Menkes era SBY, Siti Fadila Supari. Sampai sekarang tidak ada kabar Amin mengembalikan uang itu ke negara. Beda dengan adik Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate yang mengembalikan uang hasil korupsi BTS 4G ke kas negara sebesar 534 juta rupiah. Artinya apa? Duit haram itu dimakan oleh Amin Rais. Kemudian orang ini pernah menghina Presiden Jokowi dengan mengatakan mantan wali kota Solo tersebut akan jadi bebek lumpuh pasca Pilpres 2019 digelar lantaran Jokowi dikalahkan oleh Prabowo. Nggak taunya dia sendiri yang jadi bebek lumpuh. Meskipun tercatat sebagai pendiri PAN dan menjabat sebagai ketua umum pertama partai itu, ia dikucilkan dari PAN. Yang mana hal ini diungkapkan langsung oleh Amin Rais bahwa dia disingkirkan dari PAN karena menolak partai berlambang matahari itu merapat ke pemerintah. Asli jadi bebek lumpuh. Pasca dibuang secara terang-terangan oleh Zulkifli Hasan dan kawan-kawan, Amin pun benaran keluar dari PAN. Untuk memenuhi dorongan nafsu politiknya, ia mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Umat. Meskipun sudah banyak punya partai, Wan Amin tetap saja jadi bebek lumpuh. Bayangkan saja, belum juga ikut pemilu, sudah banyak banget kader Partai Umat yang mengundurkan diri. Dan yang mundur sebelum berperang tersebut bukan hanya kader biasa, tapi elitnya pun melakukan hal yang sama. Sebut saja ada Agung Mozin, kemudian Neno Warisman. Sekarang sudah tidak lagi jadi kader Partai Umat. Nah, kala itu Partai Umat ini juga tidak lolos verifikasi faktual loh, sehingga tidak boleh ikut pemilu 2024. Namun karena KPU kasihan melihat Amin Rais yang sudah tertatih-tatih mendirikan partai yang berslogan lawan kezoliman tegakkan keadilan tersebut, akhirnya Partai Umat bisa ikut pemilu. Hanya saja kalau melihat hasil survei yang ada, partai ini akan gurem pada akhirnya. Seperti menurut hasil survei LSI Denny JA, elektabilitasnya hanya 0,3%. Padahal ambang batas parlemen 4%. Jauh sekali jaraknya seperti matahari dan Pluto. Nah, dengan kondisi seperti itu, Amin tetap tidak sadar juga. Modal cuma dengkul, itu pun sudah kena asam urat.
Ngomongnya mau turunkan Jokowi dengan people power. Pernyataan absurd itu disampaikan Amin saat menghadiri acara hari ulang tahun Mega Bintang. Yang di acara tersebut juga diselipkan kegiatan dialog berjudul Rakyat Bertanya Kapan People Power, bertempat di Solo. Dari judul dialognya saja sudah provokatif. Bawa-bawa nama rakyat pula. Nggak cocok. Karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sangatlah tinggi, yakni mencapai 82%. Artinya 82% rakyat Indonesia nggak mau melakukan people power. Justru yang paling tepat untuk judul dialog itu adalah Kadrun bertanya kapan mereka berkuasa agar bisa nilep duit negara. Lalu apa hasil dari usaha Amin Rais mau melakukan people power tersebut? Tidak ada sama sekali selain dari capek, partai umat semakin dibenci orang, serta dia diketawain oleh netizen. Tidak salah kalau Gus Dur dulu pernah mengatakan Bapak kandung Hanum Rais itu gelandangan politik. Karena kenyataannya memang demikian. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.